Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kakak Anida. Halo adik-adik. Hari ini kita belajar tentang sel elektrolisis. Kita kemarin sudah belajar mengenai macam-macam dari sel elektrokimia. Jadi ada dua. Yang pertama adalah sel Volta atau sel Galvani, dan yang kedua adalah sel elektrolisis yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ayo kita belajar lagi tentang sel Volta sebentar saja sebelum masuk ke materi elektrolisis. Jadi apa sih perbedaan dari sel Volta dan juga sel elektrolisis? Nah, di sini nih adik-adik. Jadi sel Volta atau sel Galvani itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi reaksi yang berlangsung pada sel Galvani adalah reaksi spontan. Kayak gitu, karena pada energi kimianya dia harus diubah menjadi listrik, maka dibutuhkan suatu reaksi yang spontan untuk memunculkan arus listrik tersebut. Lalu perbedaan sel Volta dan sel elektrolisis itu apa lagi kak? Jadi kita lihat pada katoda dan juga anodanya. Nah, pada sel Volta atau sel Galvani ini, katoda ini terjadi reaksi reduksi. Dan pada katoda yang mengalami reduksi ini dihubungkan pada kutub positif. Kemudian pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi dan dihubungkan pada kutub negatif. Seperti itu adik-adik. Lalu gimana nih yang sel elektrolisis? Jadi, sel elektrolisis ini adalah kebalikan dari sel Volta atau sel Galvani. Kalau sel Volta, sel Galvani tadi mengubah energi kimia menjadi energi listrik, maka pada sel elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, reaksi yang berlangsung pada sel elektrolisis ini terkesan seperti dipaksa ya. Kenapa dipaksa? Karena pada sel elektrolisis ini digunakan energi listriknya ini untuk menguraikan senyawa-senyawa kimia. Kayak gitu adik-adik. Lalu kita lihat perbedaannya lagi pada katoda dan juga anodanya. Ternyata pada katoda ini sama-sama mengalami reduksi. Namun perbedaannya adalah pada katoda ini dihubungkan pada kutub negatif sumber arus listriknya. Yang anoda, dia tetap mengalami reaksi oksidasi, namun dihubungkan pada kutub positif. Jadi kebalikannya dari sel Volta ya adik-adik untuk sel elektrolisisnya. Nah, sel elektrolisis, coba adik-adik perhatikan proses terjadinya sel elektrolisis ini. Nah, rangkaian sel elektrolisis ini adalah bisa ditampilkan di layar ini, bisa dilihat, oke? Nah, proses terjadinya sel elektrolisis ini terjadi dalam sebuah wadah adik-adik. Jadi dalam wadah ini biasanya diisi larutan, tapi nggak semuanya diisi larutan. Bisa jadi larutan ini diganti sebagai lelehan. Adik-adik masih ingat nggak sih perbedaan antara larutan dan juga lelehan? Larutan itu adalah suatu campuran homogen di mana di dalamnya ada zat terlarut dan juga pelarutnya. Nah, biasanya kalau yang digunakan untuk elektrolisis ini merupakan larutan elektrolit. Biasanya pelarut yang digunakan adalah air. Kemudian ada juga yang namanya lelehan atau leburan. Nah, pada lelehan atau leburan ini tidak ada yang namanya pelarut. Jadi benar-benar pure atau murni dari senyawa itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari rangkaian sel elektrolisis ini, nah anodanya dihubungkan pada kutub positif ya adik-adik, lalu katodanya juga dihubungkan pada kutub negatif. Nah, ternyata pada anoda ini terjadi pelepasan elektron. Kemudian elektronnya dilepaskan pada anoda ini ditarik oleh kutub positif menuju kutub negatif dan masuk ke katoda. Nah, lalu apa yang terjadi pada anoda dan katoda? Nah, pada anodanya ini dia akan kelebihan muatan positif karena dia telah melepaskan elektron itu tadi. Nah, pada katodanya ini dia kelebihan elektron karena dia terus ketambahan elektron dari anodanya. Maka
apabila anoda dia kelebihan muatan positif dan katoda kelebihan muatan negatif, maka tinggal kita lihat dia merupakan larutan atau leburan. Kayak gitu. Nanti yang bereaksi sama anoda yang tertarik oleh muatan positifnya itu entah larutannya atau leburannya, sedangkan di katoda juga kita lihat dia larutan atau leburannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita pelajari tentang perbedaan elektrolisis leburan atau lelehan dan elektrolisis larutan ya adik-adik. Jadi, elektrolisis leburan atau lelehan ini berlaku untuk senyawa ionik dengan tidak ada zat pelarut. Di sini khususnya adalah pelarut dari H2O, karena nantinya untuk yang leburan atau lelehan dia hanya terdiri dari kation dan juga anionnya. Nah, kita lihat ya video ini dengan seksama adik-adik. Ini merupakan elektrolisis dari lelehan NaCl. Jadi kalau yang namanya lelehan atau leburan dia hanya terdiri dari kation dan juga anionnya. Dia tidak ada H2O di dalamnya. Nah, kemudian elektroda yang digunakan pada sel elektrolisis ini merupakan elektroda PT atau elektroda inert. Dia tidak bereaksi dalam sel elektrolisis. Nah, perhatikan kation dan juga anionnya. Lihat dengan sesama videonya ya adik-adik. Lihat juga aliran elektronnya yang mengalir dari anoda ke katoda. Nah, karena di anoda dia telah melepaskan elektron, maka dia akan kelebihan yang namanya muatan positif. Maka dari itu Cl- akan menempel pada anoda. Sedangkan kebalikannya, yang katoda ini dia akan kelebihan elektron. Makanya kation dari Na+ akan menempel pada elektron tersebut membentuk Na dan jadilah pelapisan logam Na pada katoda. Kayak gitu adik-adik. Kemudian kita pindah ke larut elektrolisis yang kedua, yaitu elektrolisis larutan. Nah, perhatikan dengan seksama ya adik-adik. Jadi di dalam larutannya ini tidak hanya ada larutan atau senyawa CuSO4, dia ada molekul H2O-nya sebagai pelarut. Nah, di sini dia pakai elektroda PT, sama-sama tidak bereaksi. Kayak gitu. Perhatikan yang warna biru adalah CO2+, coklat SO4 2-, pink H+, dan hijau adalah OH-. Nah, perhatikan di katodanya. Nah, kenapa di anoda yang menempel OH- bukan SO4 2-? Kenapa kayak gitu? Karena hal ini disebabkan potensial oksidasinya air ini lebih besar daripada SO4 2-. Jadi yang mengalami oksidasi adalah airnya itu sendiri. Kayak gitu adik-adik. Nah, lihat SO4 2- sisa asam oksi dia tidak bisa teroksidasi. Yang teroksidasi tetap H2O di anodanya. Kemudian perhatikan di katodanya. Nah, CO2+ dia tetap mengalami reduksi karena potensial reduksinya lebih besar daripada air. Karena pada katoda dia merupakan reduksi yang baik untuk CO2+-nya, maka airnya kalah. Kayak gitu. Nah, jika sudah melihat video ini, alangkah lebih baik jika kita membahas reaksi yang di katoda dan juga reaksi yang ada di anoda. Nah, kita sekarang lanjut ke pembahasan reaksi di katoda. Jadi adik-adik yang harus diperhatikan, reaksi di akatoda ini fokus utama kita adalah pada leburan atau larutan. Jadi
yang di dalam sel elektrolisis tersebut merupakan leburan atau lelehan atau cairan, namanya sama semua, atau dia merupakan larutan. Nah, jika dia merupakan lelehan atau leburan atau cairan, berarti dia itu murni dari senyawa tersebut, tidak ada yang namanya pelarut air. Maka yang tereduksi adalah kation-kationnya itu sendiri. Misalnya, kita ambil contoh di sini adalah reduksi kation Na+. Jadi, dia yang tereduksi adalah Na+ itu sendiri. Kayak gitu. Nah, di sini ada larutan. Berarti dia ada air dong selain dari senyawa-senyawa murni tersebut yang dilarutkan. Nah, khusus untuk kation golongan 1A, 2A, logam Al dan juga logam Mn, dia yang tereduksi adalah air. Kenapa sih Kak? Kok bisa air yang tereduksi? Kenapa bukan kation-kationnya? Nah, kalian pasti inget deh tentang deret volta. Nah, kalau di deret volta itu kan khusus membahas potensial reduksi dari logam-logam. Nah, semakin ke kiri deret volta, semakin dia mudah mengalami oksidasi, dan semakin ke kanan dari deret volta, logam-logam tersebut semakin mudah mengalami yang namanya reduksi. Jadi, kita lihat di sini untuk kation golongan 1A, 2A, aluminium dan juga logam mangan, kita lihat airnya letaknya di mana, dan kation golongan 1A, 2A, Al, Mn ini logam-logamnya berada di sebelah mana. Ternyata dari deret volta ini, air ini posisinya berada di sebelah kanan dari logam-logam golongan 1A, 2A, aluminium dan juga mangan. Betul nggak adik-adik? Nah, kalau betul berarti kita lihat H2O-nya ternyata mengalami reduksi karena dia terletak di sebelah lebih kanannya dari golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan. Maka dari itu, untuk yang larutan yang mengandung kation golongan 1A, 2A, aluminium dan Mn, yang mengalami reduksi adalah airnya. Air reduksi menangkap elektron menjadi gas H2 plus 2OH-. Kayak gitu adik-adik. Jadi kalau dia katodanya ini kita lihat ternyata larutan yang digunakan pada sel elektrolisis. Langsung kita lihat dia termasuk kation golongan 1A, 2A, termasuk logam aluminium atau mangan enggak? Ternyata enggak. Kalau enggak, ternyata kalau iya, dia yang tereduksi adalah air menjadi gas hidrogen plus OH-. Kayak gitu adik-adik. Lalu kation lain selain golongan 1A, 2A, selain logam aluminium dan mangan, dia yang tereduksi apanya Kak? Jadi yang tereduksi langsung kation itu sendiri. Misalnya yang bukan termasuk dari golongan 1A, 2A, aluminium atau mangan itu adalah Zn. Sen ini, maka dia yang tereduksi adalah kation dari Zn2+ itu sendiri. Nah, bisa dilihat lagi nih dari deret voltanya. Ternyata Zn kan berada di sebelah kanannya H2O, maka yang tereduksi langsung Zn-nya itu sendiri Kak. Lalu kalau Cr gimana Kak? Ya tetap yang mengalami reduksi adalah Cr itu karena tetap letaknya berada di sebelah kanan H2O, maka potensial reduksinya lebih besar daripada H2O. Yang mengalami reduksi tetap Cr itu sendiri. Kayak gitu adik-adik. Paham? Pasti paham. Sekarang kita beralih ke anoda. Nah, kalau reaksi di anoda, kita fokus utamanya bukan lagi lelehan atau larutan, tapi fokus utama di anoda adalah elektroda yang digunakan. Elektroda yang digunakan termasuk elektroda inert atau elektroda non-inert. Nah, kalian pasti sudah belajar di sel volta
bahwa ada yang namanya elektroda inert dan juga non-inert. Jadi elektroda inert itu adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi dalam sel elektrolisis. Dan elektroda non-inert berarti dia ikut bereaksi dalam sel elektrolisis. Nah, sekarang kita fokus ke anoda atau elektroda inert. Jadi elektroda yang tidak dapat bereaksi atau tidak ikut bereaksi dalam sel elektrolisis itu ada 3, Dek. Ada PT, ada CAU. Tahu nggak singkatannya PT CAU ini? PT itu adalah platina, C adalah karbon, AU adalah aurum atau emas. Kayak gitu. Nah, ternyata kalau elektroda inert yang dipakai pada anoda, dia kalau merupakan anionnya asam oksi atau sisa asam oksi, misalnya SO4 NO3 PO4 CO3 dan lain-lain. Pokoknya dia merupakan sisa asam oksi atau dia adalah asam yang mengikat oksigen kayak gitu. Nah, yang mengalami oksidasi itu adalah air, Kak. Jadi reaksinya H2O menjadi H+ plus O2 plus elektron kayak gitu. Kemudian poin yang kedua, jika anionnya sisa asam non-oksi, jadi asam non-oksi itu adalah termasuk asam-asam dari halida, misalnya F-, Cl-, Br-, I- dan lain-lain. Dia yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Misalnya dia menggunakan larutan HF, maka reaksi di anodanya dia yang bereaksi adalah tetap F- menjadi F2 plus elektron. Nah, ini juga ada contoh lagi Cl-. Nah, maka yang teroksidasi adalah anion dari Cl- itu sendiri menjadi Cl2 plus elektron kayak gitu. Kemudian jika anionnya OH-, maka yang teroksidasi ya tetap OH-nya itu sendiri menjadi H2O plus O2. Nah, kita fokusnya sekarang ke anoda non-inert atau anodanya aktif, dia ikut bereaksi dalam sel elektrolisis. Maka yang teroksidasi langsung elektrodanya ya, Kak. Contohnya adalah yang dipakai anodanya di sini adalah Zn, maka yang teroksidasi adalah Zn menjadi Zn2+ plus elektron. Kayak gitu. Nah, sekarang kita contoh soal. Contoh soal yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis dari leburan ZnCl2 dengan elektroda karbon. Nah, perlu dilihat dari soal ini, dia ternyata menggunakan leburan. Kalau dia menggunakan leburan, berarti reaksi di katodanya dia langsung kation-kationnya yang bereaksi. Nah, seperti ini. Jadi di katodanya langsung yang bereaksi adalah kation dari Zn2+ menangkap 2 elektron menjadi logam Zn. Lalu di anodanya kita lihat merupakan elektroda karbon, berarti dia merupakan elektroda inert atau tidak ikut bereaksi. Nah, berhubung Cl- ini adalah sisa asam halida, maka yang teroksidasi adalah anion dari asam halida itu sendiri, yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Lalu kita dapatkan reaksi total yaitu Zn2+ plus 2Cl- menjadi Zn plus Cl2. Nah, soal yang kedua sekarang, larutan CuCl2 dengan elektroda platina. Nah, kita fokusnya ke larutannya dulu nih, Kak. Jadi kalau di dalam larutan dia tidak hanya terdiri dari senyawanya itu saja, tapi dia juga ada pelarutnya yaitu air. Berarti dia akan berkompetisi, kation-kation dari CO2+ akan berkompetisi dengan air. Mana nih yang menang untuk mengalami reaksi reduksi? Kita lihat di sini deret voltanya dari Cu. Mana nih Cu? Oh, Cu ternyata berada di sebelah kanan. Dia tidak termasuk golongan dari 1A, 2A. Dia juga nggak termasuk aluminium dan juga mangan dong. Makanya yang tereduksi di sini adalah Cu itu sendiri. Nah, reaksinya kayak gini, Kak. Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu.
Nah, sekarang kita lihat reaksi di anodanya. Dia menggunakan elektroda platina. Elektroda platina itu kan termasuk elektroda inert, artinya dia tidak bereaksi kan dalam sel elektrokimia. Maka kita lihat, oh, anionnya ternyata Cl-, sisa asam halida. Maka dari itu dia yang teroksidasi adalah langsung Cl-nya, yaitu reaksinya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kita dapatkan reaksi total Cu2 plus 2 Cl- menjadi Cu plus Cl2. Nah, sekarang kita berpindah ke nomor 3. Dia adalah larutan MgSO4 dengan elektroda platina. Nah, fokusnya kalau di katoda dia merupakan larutan, berarti Mg2 nya nanti kationnya berkompetisi dengan air. Mg2 ini termasuk logam golongan 1A, 2A atau enggak ya? Oh, ternyata kation Mg2 ini termasuk kation dari golongan 2A, ya kan? Jadi dia akan kalah tereduksi sama air. Jadi akan menangan air yang tereduksi. Nah, kita tulis di sini yang reaksi di katodanya, yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Kemudian di anodanya kita lihat di sini elektrodanya platina, berarti elektroda inert, tidak bereaksi dengan sel elektrokimia. Kita lihat anionnya SO4 2-. Oh, ternyata dia adalah sisa asam oksi, maka yang bereaksi adalah airnya. Nah, reaksi di anodanya menjadi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, reaksi total yang didapat adalah 6H2O menjadi 2H2 plus 4OH- plus 4H plus O2. Nah, lanjut ke soal yang 4. Larutan CuSO4 dengan elektroda Fe yang ada di katoda dan Cu di anoda. Kita fokus sekarang yang reaksinya di katoda. Oh, ternyata di katoda ini ada Cu2+. Dia akan berkompetensi dengan air karena merupakan larutan. Ternyata yang lebih mengalami reduksi adalah Cu2+. Jadi reaksi di katoda adalah 2Cu2+ plus 4 elektron menjadi 2Cu. Yang di anoda karena elektrodanya yang digunakan adalah Cu atau dia adalah elektroda non inert bereaksi, artinya dalam sel elektrokimia berarti dia langsung reaksi yang terjadi di anoda adalah Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron dan didapatkan reaksi total dari sel elektrolisis adalah Cu2+ plus Cu menjadi Cu plus Cu2+. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar tentang stoikiometri dalam elektrolisis. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya hukum Faraday. Hukum Faraday dibedakan menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Nah, di sini ada reaksi Na plus elektron menjadi Na. Apa maksud dari reaksi ini? Jadi, reaksi ini bermaksud bahwa 1 mol elektron akan menghasilkan 1 mol logam Na. Atau jika misal elektron yang dilepaskan ini jumlahnya 2 mol, berarti akan menghasilkan 2 mol logam Na juga. Kayak gitu adik-adik. Jadi hukum Faraday 1 ini menyatakan bahwa W sama dengan E kali F. W ini apa? W ini adalah berat zat atau endapan yang terjadi di katoda, bahwa bisa kita cari dengan mengalihkan berat ekivalen zat atau E dikalikan dengan F atau Faraday. Nah, berat ekivalen ini bisa kita cari dengan membagi massa molar dari logam yang menempel di katoda
per valensinya. Valensi di sini bisa berarti muatan dari logamnya ini, misal kita ambil contoh Na plus elektron menjadi Na, misalnya logamnya Na gitu ya. Valensi ini bisa berarti muatan logamnya ini atau elektron yang ditangkap. Nah, berarti kalau kita ambil contoh misal logamnya Na, berarti valensinya Na adalah 1. Kayak gitu adik-adik. Kemudian di sini F ternyata atau Faraday memiliki rumus Q per 96500. Q ini adalah muatan listrik, per 96500 adalah tetapannya. Sama dengan ternyata muatan listriknya ini I kali T atau kuat arus dikalikan waktu. Jadi dari rumus-rumus yang kita dapat ini, kita dapatkan rumus pasti dari hukum Faraday 1, W sama dengan massa molar dibagi valensi dikali kuat arus dikali waktu per 96500, kayak gitu. Lalu kita lanjut ke hukum Faraday 2. Jika arus listrik yang dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat tersebut. Nah adik-adik, ternyata dalam sel elektrolisis ini tidak hanya ada satu wadah saja, tapi bisa juga elektrolisis itu digunakan atau dihubungkan secara seri dari beberapa sel elektrolisis, kayak gitu. Nah ternyata arus listrik yang dialirkan dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri ini, kita dapat mengetahui jumlah berat zat-zat yang dihasilkan di katoda atau yang menempel di katoda ini sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat yang menempel tersebut. Jadi rumusnya adalah WA per WB sama dengan EA per EB, di mana W ini adalah massa zat dan E adalah berat ekivalen zat. Kayak gitu adik-adik. Kita langsung contoh soal. Soal yang pertama, hitunglah massa aluminium yang dihasilkan dalam waktu 1 jam melalui elektrolisis leburan AlCl3 jika arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan dalam sel elektrolisis. Penyelesaiannya kayak gimana? Kita lihat dulu reaksi di katodanya. Ternyata Al3+ menangkap 3 elektron menjadi Al. Jadi kita langsung main ke rumus B sama dengan E kali I kali T per F. Nah, di sini E-nya kita masukkan massa molar Al per valensinya Al. Nah, massa molar Al-nya sebesar 27 gram per mol. Valensi Al-nya dapat kita lihat dari muatan logam Al-nya adalah 3, atau dapat kita lihat dari elektron yang ditangkap adalah 3, maka kita masukkan N-nya 3 dikalikan kuat arus sebesar 10 ampere dikalikan waktu 1 jam sama dengan 3600 detik per 96500. Kita dapatkan hasil massa aluminium yang menempel pada katoda sebesar 3,36 gram. Kayak gitu. Contoh yang kedua, jika dua buah sel elektrolisis masing-masing mengandung elektrolit AgNO3 dan CuSO4 disusun secara seri dengan menggunakan arus yang sama, dihasilkan 2,5 gram Ag. Berapakah massa Cu yang diperoleh? Jika massa molar Cu 63,5 gram per mol, massa molar Ag 108 gram per mol. Penyelesaiannya adalah kita langsung masukkan ke rumus WCU per WAG sama dengan ECU per EAG. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ternyata berat Cu dapat kita ketahui dengan mengalihkan berat Ag dikalikan berat ekivalen dari Cu per berat ekivalen dari Ag. Nah, berat Ag 2,5 gram dikalikan berat ekivalen Cu dengan massa molarnya adalah 63,5 dibagi 2. Karena Cu di sini muatan logamnya adalah 2, berarti kita tulis 2 per 108 per 1, dikarenakan Ag ini valensinya adalah 1, kita dapatkan berat dari Cu adalah 0,73 gram. Nah, mudah sekali kan adik-adik? Sekarang kita lanjut ke aplikasi elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, elektrolisis ini digunakan untuk pembuatan beberapa bahan kimia. Misalnya pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis leleh-lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Nah, reaksinya dapat dilihat ya adik-adik.
Kemudian untuk pemurnian logam. Nah, untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, misalnya untuk membuat kabel kayak gitu kan. Nah, tembaga yang tidak murni ini dipisahkan dari zat pengotornya dengan metode elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan tembaga murni dipasang sebagai katoda dalam elektrolit larutan CuSO4. Tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi CO2+, selanjutnya CO2+ direduksi di katoda. Dengan demikian, tembaga di anoda pindah ke katoda sehingga anoda semakin habis dan katoda semakin bertambah besar. Logam emas, perak, dan platina terdapat pada lumpur anoda sebagai air samping pada pemurnian tembaga. Ini akan dipisahkan. Kayak gitu. Kemudian penyepuhan logam. Untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai katoda. Nah, reaksinya dapat dilihat. Logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+, kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda atau garpu. Dengan demikian, garpu terlapisi oleh logam perak. Nah, demikian adik-adik penjelasan tentang sel elektrolisis pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.